Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dulu ya Pak Rudi. Ini yang mengganjal untuk kita yang jadi grup UMKM. Kita termasuk grup UMKM masih bingung gitu. Di mana kalau kita ada pesanan, kita masih bingung di mana kita dapat. Kita kan sudah level halalnya sudah dapat. PM-nya juga sudah dapat. Terus kalau kita mau produk, terus kita harus pesannya di mana gitu. Itu yang membuat kita bingung gitu. Terus kalau kita mau produk, ya siapa tahu besok kita mau pesan lewat Shopee lewat apa. Tapi kita masih bingung di mana yang sudah punya label halalnya itu di mana kita dapat gitu. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, saya kan punya TikTok channel ini ya. Tapi udah 2 tahun tidak berkembang. Dapatnya per bulan itu cuma 140.000 Pak Rudi. Terus gimana gitu cara saya untuk mengembangkannya, sama juga kayak di dashboard di di Facebook untuk di sini. Untuk Bang Petanya itu belum keluar sampai sekarang, udah 2 tahun juga gitu ya. Nah, sekian itu saja yang bisa saya tanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan dulu, saya dari Perwakilan Perempuan BPD, kebetulan dari Wakil Perigebaya Utara. Saya bukan YouTuber, bukan TikToker, bukan Instagram juga begitu. Tapi ada om saya yang jadi dia termasuk YouTuber dan selalu memposting apa saja kegiatannya yang dia kan seorang penyanyi gitu saya dari daerah Sumbawa Pak Rudi. Tapi sekarang beliau sudah meninggal gitu. Jadi kira-kira kalau hasil dari mungkin tontonan orang gitu ya, kemana begitu? Karena dia tidak pernah menceritakan kemana saja hasil yang didapat. Karena setahu saya, kalau saya sering lihat postingannya itu selalu bertambah saja orang yang menonton begitu Pak Rudi. Mungkin ada solusi atau gimana gitu ke saya supaya saya bisa tindak lanjutin gitu. Dan satu lagi mungkin menyimpang dari ini, tadi Bapak Rudi menceritakan tentang flashbacknya menjadi TikToker yang pernah duduk sampai di kafe itu. Kafenya kafe apa gitu, dan pernah dikunjungi dan mengatakan ini loh saya yang pernah numpang begitu Baru nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semua nih, mantap dan daging ya. Pertanyaan dari Bu Kadus ya. Oke, bagaimana cara dapat izin produk gitu ya? Bu Ade. Oke. Nah, kemarin saya ngisi juga di Karang Taruna Desa Anjani Induk. Nanti ikuti Facebook saya sama TikTok saya, di situ ada videonya. Itu dirangkaikan dengan pembagian izin halal, label halal dari MUI gitu. Kemudian ada juga di situ sekitar 30 UMKM yang hadir pada waktu itu, dan kami menyerahkan. Itu prosesnya sekitar sebulan lebih. Nah, gimana caranya? Nah, kebetulan MUI itu dia mengadakan program gratis untuk pendampingan UMKM yang mendapatkan label halal, terutama untuk makanan nih, kan harus label halalnya kan. Nanti ada sertifikatnya. Nah, itu juga bisa lewat kami. Nah, nanti kami bantu, kita minta nomor WA-nya, kita support ya. Syarat-syaratnya seperti biasa sudah ya, nah, foto tokonya segala macam, KTP-nya dan usahanya seperti itu. Itu prosesnya sebulan. Kita dampingi pun gratis itu. Nah, terkait NIB, nah juga ada namanya sebuah NIB, nomor induk barang, ya. Nah, saya sama Ibu Kadis, ya, istrinya SJP, dia Kadis di Diskusian, itu menyerahkan ke kami untuk mengumpulkan ke UMKM. Yuk, yang mau daftar NIB silakan diatur Bang Rudi, dibantu katanya. Nah, nanti kami bantu untuk NIB-nya itu lewat kami.
ya, lewat ACDC, lewat Desa Cerdas. Ya, jadi saya sama Desa Cerdas, sama Bang Hairi juga memfasilitasi itu, dan itu gratis semua. Ya, kita daftarin EIB-nya, teman-teman UMKM, ya label halalnya, nah, kita sudah kerjasama sama duta-duta digital gitu. Di Peringkat Jurang juga sudah ada yang daftar, binaannya Bang Ardi, kita daftarin, sedang proses untuk label halalnya. 100.000 gitu ya. Nah, gimana cara optimasinya, dan termasuk juga Facebook Pro-nya gitu kan, di Metaverse belum juga muncul iklan gitu ya, belum masuk dolarnya. Terus saya kasih itu tips ya, kebetulan saya baru monet dia Facebook Pro-nya. Pertama di TikTok dulu. TikTok seller ya, itu saya tanya dulu, itu kontennya konten slide-slide gambar atau videonya sendiri? Video sendiri. Yang dijual TikTok seller tentang kecantikan atau produk lain? Baju-baju, oke. Nah, bagus, nanti kita cek ya. Oh, sampel gratis. Udah dapat. Nah, itu bagus. Nah, jadi gini, untuk optimasi TikTok seller itu, ya, kan biasa dikaitin keranjang kuningnya. Ah, pertama caranya, itu kita harus, followernya berapa? Tuh, udah banyak tuh followernya. Apalagi dapat sampel gratis. Satu, harus fokus di satu tema. Ya, fokus satu niche. Kalau misalkan baju aja. Baju itu kan umum. Apakah daster, baju untuk ibu-ibu, fokus di situ. Dan tidak mesti semua video kita itu tentang jualan saja, jangan. Ya, bagi tips lah di situ. Cara memilih baju, kalau misalkan bentuk tubuhnya begini, gini modelnya. Ya, bagi tips-tips juga di situ. Karena begini, sekarang pembeli itu dia cerdas. Itu yang dipakai sama ibunya disebut dengan hard selling. Jualan secara keras. Jadi sekarang paling efektif itu menggunakan soft selling. Jualan dengan halus. Jualan dengan cerita, pengalaman. Oh, alhamdulillah saya pakai baju ini sudah 2 tahun. Ternyata nyaman, saya pakai dia pas seminar. Ya, dan saya kelihatan ganteng, warnanya cerah. Dan sekarang masih ketika dicuci juga tidak kusut. Nah, itu disebut dengan soft selling. Kita bercerita. Baju yang kita pakai itu. Nah, baru ada call to action-nya. Nah, silakan buat Anda yang pengen baju ini, sudah saya siapin di keranjang kuning. Jangan bilang silakan beli, lagi promo nih. Yuk, 5.000 dapat 5. Salah itu hard selling namanya. Itu orang tidak akan beli sekarang. Pembeli itu sekarang sudah cerdas. Apalagi target kita Gen Z. Sebelum beli, mereka cari reviewnya di YouTube. Lihat review-reviewnya. Kadang dibeli tempat lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena pembeli di era ini adalah salah, bukan raja lagi. Itu yang bikin kita tidak laku produknya. Pembeli adalah teman yang mau ditemani berbelanja. Ya, itu dia sekarang pembeli itu. Pastiin putih aja. Ya, yang diubah-ubah backgroundnya. Fokus di satu warna. Dan di thumbnailnya itu kan ada warna kuning, ada warna hitam kan. Jangan diubah-ubah itu. Fokus di thumbnailnya begitu aja. Ya. Nah, itu yang harus dieksekusi. Lalu optimasi juga dengan hashtagnya. Ya, hashtag-hashtagnya sesuai dengan relevan. Tidak perlu banyak juga, cukup 5 cukup. Ya, tidak perlu banyak juga. Yang penting dia relevan. Nah, itu dieksekusi biar TikTok sellernya itu dia bagus. Ya. Nah, itu lakukan. Lalu Facebook Pro gimana caranya Bang? Kan harus 5.000 pengikut. Ya, 2.000 pengikut sudah bisa startnya. Bagi sawer gitu kan. Nah, tapi yang kita cari di Facebook Pro itu satu kok. Iklan in-stream. Bukan star. Bukan bonus. Karena itu susah pecah. Karena dia standarnya 60.000 jam tayang. Dan 5.000 pengikut. Bisa dihubungin Bang? Saya hubungin ya, saya tunjukin ya. Oke. Koneksi guru. Nah, saya tunjukin di HP saya. Itu syaratnya 6.000 jam tayang. Gimana caranya Bang? Kalau ketika kegiatannya Ibu itu berjualan, silahkan live saja. Ya, live saja setiap hari. Tidak ada nonton, live aja untuk mengejar 60.000 itu. Ya, itu. Lalu kalau sudah 10 video live, rata-rata 2 jam misalkan, itu ditonton ketika tidur, pinjam HP suaminya.
Ya, itu tonton. Tinggalin dia tidur. Maka jam tayang 60.000 jam tayang itu mudah didapat. Saya seminggu itu saya dapat dia 60.000 jam tayang itu. Nah, sehingga iklan streamnya itu dapat muncul gitu loh. Ya. Nah, itu dieksekusi. Ya, saya sedang ditinjau dia nih. Tunjukin ya. Nah, Facebook Pro-nya sedang ditinjau. Ya, bagaimana cara tahu akunnya? Ini kan tulisannya kemarin ya. Gimana cara tahu akunnya? Biar tahu program progres dari akunnya itu. Apakah dia menghasilkan atau enggak? Itu satu caranya. Pinjam HP-nya, ada HP-nya enggak masih? Cari HP-nya. Di situ ada Gmail. Nah, di Gmail itu ada tertaut dia dengan YouTube dan tertaut dia dengan Google AdSense. Tertaut dia dengan Google AdSense. Nah, contoh kayak gini. Mungkin ya. Tertaut dengan Google AdSense. Nah, akun itu biasa dia tertaut dengan AdSense. Ini AdSense namanya. Ya. Nah, ini akun YouTube-nya. Nanti akun itu dia terkonek dengan YouTube. Nah, inilah dia, kita bisa lihat penghasilannya per bulan berapa. Misalkan 2023 atau Juli ya. Nah, kita bisa lihat di situ. Ya. Nah, kita bisa lihat akunnya ini intinya. Akunnya, Gmail-nya itu. Nanti kalau sudah ketemu Gmail-nya, enggak apa-apa telepon aja, nanti saya bantu, kita ketemu, kita lihat di mana dia masuk ke rekening mana gitu. Ya, oke, lewat HP-nya dia, cari HP-nya dia aja. Nah, nanti ada akunnya kayak gini.